di Tunis ambil studi apa? Di Tunis rata-rata kebanyakan S1 sih, Mas. Oh, S1. Oke, ini juga ada teman-teman dari Indonesia ya, beberapa ya. Iya. Ada Ustazah Alfi. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Kak. Sebentar. Ini masih belum bisa, belum diizinkan sama hostnya untuk share screen. Oke, saya mulai sambil menunggu screen. Saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saya di sini hanya ingin sharing pengalaman aja, tidak ngasih materi ya, karena teman-teman yang belajar di Tunis pasti ilmunya udah jauh daripada kami yang belajar di Indonesia aja. Tidak semua orang bisa seberuntung antum semua yang bisa belajar di sana. Jadi teman-teman yang belajar di sana, alhamdulillah, nanti waktu pulang ke Indonesia berkhidmatnya ke NU dan ke bangsa Indonesia gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini udah bisa? Iya, sudah. Bentar. Kelihatan nggak, Mbak Moderator? Masih loading sih. Sudah terlihat. terlihat. Sudah terlihat. Oke, bismillah. Kita akan sharing-sharing aja. Kita nanti sharing bukan materi ya teman-teman ya, tentang motivasi, tips dan trik menulis di jurnal nasional. Ini temanya sangat berat ya, karena nggak semua orang, nggak semua mahasiswa juga, bahkan di Indonesia pun nggak semua teman-teman itu bisa nulis jurnal ya, karena nggak sulit sebenarnya, cuman belum dicoba aja. Oke, saya mulai dari kita melihat fakta yang ada di dunia akademik ya. Ini adalah data yang kita dapat di Tirto. Menurut Eko Prasetyo, Direktur Utama LPDP, teman-teman nanti daftar S2 lagi ya LPDP ya. Pengen nggak? Insya LPDP itu, Allah. insya Allah ya. Saya kemarin baru lolos juga LPDP. Cuman karena masih corona ini nggak bisa berangkat tahun ini. Ya tahun depan kayaknya. Nah, kata Pak Eko Prasetyo, dari 1 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 143 dokter, dan menurut Wamendikbud, jumlah dokter di Indonesia baru 75 orang, sementara Cina itu 500.000 orang. Jadi kita secara jumlah kuantitas yang dokter yang sudah sampai S3 itu masih sangat jauh ya dibanding negara lain. Bahkan dibanding negara Cina aja kita masih jauh sekali. Dari 75.000 orang di kita, Cina memiliki 500.000 orang. Dan kenapa ini penting? Karena terkait dengan publikasi atau riset. Karena kalau kita lihat nanti ya teman-teman, jika berkesempatan juga mengunjungi negara lain, negara-negara maju itu ketika mereka bikin kebijakan itu pasti berbasis riset ya. Entah itu kebijakan ekonomi, keagamaan, politik, itu pasti riset. Dan kita masih kurang di sana. Bahkan nih, nggak cuma di Cina, bandingannya hanya dengan Malaysia. Teman-teman bisa lihat ya itu ya. Di surat edaran tentang publikasi karya ilmiah, itu yang saya lingkari merah. Ya, kita baca bareng-bareng. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada saat sekarang jumlah karya ilmiah dari perguruan tinggi Indonesia itu masih rendah dibandingkan dengan Malaysia, hanya sekitar 1/7. Nah, ini ironis ya, kita dibanding negara tetangga aja baru sekitar 1/7. Itu dari segi publikasinya. Nah, padahal dulu orang-orang Malaysia itu kan belajar ke Indonesia. Nah, sekarang ini kebalik gitu ya. Nah, ini siapa yang akan merubah tren ini kecuali teman-teman yang sudah berkesempatan kuliah di luar negeri duluan, dan kita semua lah ya. Nah, ini tantangan kita kalau kita mau bergelut di bidang akademik. Ini data lagi nih, satu data lagi. Ini satu data juga, publikasi internasional Indonesia dibandingkan beberapa negara ASEAN. Nanti tentang jurnal internasional kan akan dibahas oleh Mas Wildan Hefni ya. Mas Wildan Hefni itu juga
kakak kelas saya di PBSB. Jadi nanti teman-teman di sini yang punya adik kelas di pesantren itu bisa didaftarkan PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Itu punyanya Kemenak ya, dan itu buka tiap tahun. Tahun ini sudah dibuka, tiap tahun dibuka juga. Nanti kalau teman-teman punya adik atau punya santri di pesantrennya itu bisa didaftarkan, karena itu tiap tahun dan khusus untuk pesantren. Jadi saya sama Mas Wildani Hefni dan Mas Idris juga, ketua PCNU-nya Tunisia sana, kita sama-sama PBSB. Cuman Mas Wildani Hefni itu di Wali Songo, saya sama Mas Idris di UIN Jogja. Nah itu, nanti dibahas sama Mas Wildani. Nah kita lihat publikasi internasional Indonesia dibandingkan beberapa negara ASEAN itu jauh ya. Sejak tahun 2008 kita masih tertinggal, jauh banget dibanding Malaysia, Thailand, Singapura. Meskipun ya 2010 meningkat, 12 sampai 16 itu terus meningkat. Tapi dibanding 3 negara tetangga aja kita masih kalah ya. Apalagi misalnya dibanding negara-negara maju, misalnya di Eropa sana ya, atau Australia, itu basis risetnya sangat kuat. Nah, kenapa penting kita menulis? Saya ingin sedikit cerita dulu pengalaman personal teman-teman. Kemarin LPDP itu cukup ketat persaingannya. Dan saya terbantu di tahap wawancara. Kan ada 3 tahap ya teman-teman ya. Nanti kalau kita bisa sharing juga tentang LPDP, karena teman-teman di sana katanya S1, nanti buat S2 bisa LPDP, bisa di Indonesia atau negara lain, bisa S3 juga. LPDP itu nanti beasiswanya nggak cuma kuliah, tapi biaya hidup juga ditanggung. Dan bahkan bagi yang S3 nanti ada uang tunjangan keluarga gitu ya, bagi yang S3. Nanti kalau mau bawa istrinya itu bisa. Jadi itu banyak orang pengen LPDP itu karena bisa bulan madu sama istrinya keluar negeri misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa coba itu. Nah, saya waktu daftar LPDP itu di tahap wawancara saya mengandalkan jurnal. Maksudnya mungkin banyak kriteria, tapi yang saya tonjolkan saja itu adalah nulis saya. Karena beberapa saya pernah nulis dan ya dimuat juga. Dan ternyata itu sangat membantu ketika kita mau daftar beasiswa S2, S3 di LPDP. Jadi saya sangat terbantu. Nanti saya ceritakan jurnal saya nanti, bagaimana cara menulisnya. Tapi teman-teman di sana nulis pasti pakai bahasa Arab ya? Ya Mbak ya? Kalau menulis di kampus, iya Kak, pakai bahasa Arab. Nanti bisa itu diterjemahkan makalahnya, terus dikirim ke jurnal di Indonesia. Karena jurnal itu nanti kalau ada bukti fisiknya, waktu kita mau daftar beasiswa itu lebih mudah. Gitu. Atau kalau teman-teman pengen jadi dosen, kalau pengen naik jabatan, itu juga harus punya jurnal. Gitu. Kalau nggak ada jurnalnya nanti ya sulit. Nah ini ya, ini data kita masih sangat jauh dari negara tetangga. Nah nanti kita-kitalah yang bertanggung jawab kan. Lanjut. Oke. Nah ini mengenal lebih dekat karya tulis ilmiah, kita baca cepat aja. Karya ilmiah intinya adalah laporan tertulis dan terbitkan dengan memaparkan hasil penelitian. Jadi itu karya ilmiah itu adalah yang tertulis dan terbit gitu ya. Kalau hanya tertulis tapi nggak terbit, belum bisa kita sebut dengan karya tulis ilmiah. Ada banyak tipe bagi teman-teman yang pengen nulis karya ilmiah. 1, lomba. Saya pernah ikut lomba. 2, makalah konferensi atau jurnal. 3, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada pula sebenarnya karya tulis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Selain karya tulis ilmiah, yaitu menulis di media online ya. Seperti misalnya di Info Online, atau di islami.co, atau di Alif, atau di website NU yang lain ya. Kayak misalnya saya pernah nulis di Fatayat Jogja gitu. Jadi itu juga bisa. Dan itu lebih banyak dibaca oleh orang-orang yang menggunakan media sosial. Kalau jurnal itu kan biasanya yang membaca adalah orang-orang yang keilmuannya sama kayak kita. Tapi kita nggak akan bahas semuanya, nanti kita bahas sedikit aja. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah itu ya pendahuluan, judul. Judul ini biasanya terbagi 2, ada judul yang umum dulu, baru judul yang spesifik. Nanti saya kasih lihat contohnya. Terus nama penulis, abstrak. Abstrak ini penting, tapi biasanya ditulis setelah selesai jurnal kita, karena kan abstrak itu adalah ringkasan dari hasil penelitian kita. Terus dan seterusnya.
Terus ada isi, yaitu pembahasan, penutup, kesimpulan, dan saran. Ini secara umum, teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan ini. Ciri-ciri KTI, satu orisinal, maksudnya orisinal kita bukan mengambil ide orang lain, ya, meski kita nggak menjiplak atau plagiasi ya. Plagiasi itu kejahatan yang sangat ini teman-teman, kejahatan akademik yang sangat berbahaya ya. Pokoknya ada kasus tulisan saya pernah diplagiasi seorang dosen, jurnal pertama saya malah. Saat itu saya semester 4 ikut konferensi, menyampaikan paper gitu kan. Kalau di Indonesia banyak teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa kuliah di Indonesia atau suatu saat jadi dosen di Indonesia, banyak sekali kesempatan untuk konferensi. Jadi kita tinggal mengirim paper, terus kalau paper kita dianggap layak, kita diundang buat presentasi di hadapan mahasiswa atau dosen. Nah, saat itu saya nulis pertama kalinya buat konferensi, terus diundang di IAIN Purwokerto. Ternyata habis konferensi itu diminta untuk diterbitkan dalam bentuk jurnal. Jadi ada dua keuntungan teman-teman kalau kayak gitu. Kita ngirim tulisan, kita diundang presentasi, lumayan lah ya, buat foto-foto juga bagus gitu. Saya biar kita bisa kenal sama banyak orang, terus kalau mau upload story juga bagus kan, maksudnya fotonya bukan lagi alay, tapi lagi konferensi gitu kan. Itu keuntungan pertama. Terus keuntungan kedua, tulisan kita terbit di jurnal mereka. Itu juga bagus kan buat reputasi kita, terus dapat duit juga dari jurnal itu kalau tulisan kita biasanya diterbitkan. Nah, tulisan pertama saya itu pernah diplagiat seorang dosen, terus dia hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tulisan saya plek murni diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia kirim ke jurnal, namanya jurnal apa ya, istilahnya tuh dia bukan jurnal asli. Jadi banyak juga jurnal predator. Predator itu bukan asli, cuman dia hanya mencari nama aja gitu. Nah, itu ketahuan sama kakak kelas saya. Akhirnya ribut lah, maksudnya bukan ribut sih, ramai juga itu. Karena kejahatan luar biasa kalau plagiat itu. Akhirnya Pak dosennya datang ke Jogja, minta maaf ke saya dan minta surat tertulis gitu. Karena kalau nggak seperti itu bisa jadi beliau dicopot dari jabatan dosennya. Karena itu kan memalukan sama kampusnya sendiri. Nah, jadi berbahaya sekali plagiasi seperti itu teman-teman. Dan masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti itu. Itu dihindari. Kedua, objektif. Caranya, objektivitas ini dari cara menulis ya. Misalnya teman-teman kayak gini. Kita percaya bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, kan gitu ya. Itu kepercayaan kita. Tapi ketika nulis, cara nulisnya bukan seperti itu. Tapi menurut keyakinan orang Indonesia, menurut keyakinan orang Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, jadi kan kita bukan membuat statement, tapi kita memberikan kabar bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah, itu adalah keyakinan orang Muslim gitu. Jadi dari segi bahasa itu juga sangat bagus ya. Objektif itu kita bukan menulis Al-Quran adalah kalamullah, tapi menurut keyakinan orang Islam Al-Quran adalah kalamullah. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita sebut dalam cara menulis juga. Terus ya ini kalimat baku dan efektif ya, tentu ya pasti nggak mungkin pakai singkatan-singkatan atau kalimat lebay ya. Pasti teman-teman tahu lah. Terus ada menggunakan kaidah keilmuan, ya pasti ada metodenya, ada referensinya. Terus terdapat kohesi, maksudnya ini adanya ketersambungan dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai tulisan kita itu nggak fokus, maksudnya ada sindiran di sini, misalnya sindiran di Jogja itu biasanya kalau tulisannya itu kemana-mana disebut dengan apa, pihi apa ya, pihi ad-dunya wal akhirah lah, maksudnya di dalam tulisan itu ada urusan dunia akhirat, punya mana-mana gitu, nggak fokus. Nah, itu berbahaya kalau kayak gitu. Terus tidak emotif ya, tidak emosi, bukan untuk mengungkapkan perasaan emosional kok, bukan. Jadi belajar objektif. Langkahnya ini yang teman-teman menemukan rumusan masalah akademik atau social problems. Kalau kata dosen saya, problem itu bisa dilihat ketika ketidaksesuaian antara das Sollen atau idealitas dan das Sein, realitas, itu bahasa Jerman ya. Misalnya idealnya adalah Al-Quran mengajarkan ketentraman, kan gitu ya. Al-Quran mengajarkan kedamaian. Nah, terus realitasnya ada Muslim misalnya yang menggunakan ayat jihad untuk
aksi terorisme. Nah, itu kan problem akademik dan problem sosial. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara kita mencari problem yang untuk ditulis. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara das solen dan das sein. Saya pertama kali nulis ikut lomba karya tulis ilmiah juga melakukan hal ini. Maksudnya ketidaksesuaian antara idealitas dan das sein dan realitas. Teman-teman bisa mencari sendiri nanti ya bagaimana hal-hal yang harusnya kayak gini ternyata terjadinya sebaliknya. Itu bisa diangkat menjadi tulisan. Tambahan, bisa juga tulisan kita itu untuk menguji keabsahan teori tertentu. Kan banyak yang kayak gitu, terjadi kayak gitu. Misalnya seorang dosen sudah menulis teorinya kayak gini, ternyata kita mau menguji absah enggak? Atau bisa juga mencari keunikan. Misalnya teman-teman di sana kan di Tunis banyak sekali tokoh yang belum dikenal oleh orang-orang Indonesia. Nah, teman-teman bisa nih menulis tokoh siapa di sana kan, terus bisa dikirim di media online atau di jurnal. Maksudnya teman-teman mencari keunikan tokoh ini, kenapa layak dikaji dan kenapa layak dipelajari oleh orang lain. Nah, teman-teman yang di sana itu punya informasi yang banyak sekali yang kita butuhkan di sini di Indonesia. Bisa ya teman-teman nanti nulis itu ya, mencari keunikan tokoh-tokoh di sana, terus biar orang di sini juga bisa belajar. Atau mencari caranya bisa dengan pembacaan ekstensif, pembacaan yang banyak ya. Untuk mencari problem tadi kan kita harus baca banyak, diskusi atau observasi. Terus posisi karya kita, positioning. Kalau istilahnya sebelum menulis jurnal itu kita harus mencari gap of knowledge. Apa itu? Celah pengetahuan. Jadi jangan sampai kita menulis apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Meskipun nggak mesti harus 100% beda. Bisa aja temanya sama, cuman cara menulisnya, cara menganalisanya beda. Caranya kita tentu harus studi literatur, jurnal, baca jurnal, buku dokumentasi, dan lain-lain. Langkahnya banyak ini panjang sebenarnya. Kita percepat aja, nanti kita diskusi aja teman-teman. Mengumpulkan referensi, sumbernya bisa media cetak, atau media elektronik, atau wawancara. Cara menulis itu tentu terlebih dahulu harus dengan outline ya teman-teman pasti sudah tahu. Terus jangan lupa mengesampingkan peranggapan kita. Nah, ini yang kita sebut cara agar tulisan kita objektif. Ya, karena kita pasti punya background masing-masing kan, dan kadang background kita itu mempengaruhi tulisan kita. Misalnya kita punya anggapan nih, peranggapan bahwasanya demokrasi itu nggak sesuai dengan Islam misalnya ya. Terus kita menulis dan kita tidak mengesampingkan peranggapan kita itu, maka nanti kita hanya melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap tulisan kita, dan itu berbahaya. Ya, jadi kita belajar objektif, kita tetap punya peranggapan, tapi bisa jadi peranggapan itu kita revisi atau kita ubah nanti ketika kita sudah melakukan penelitian dan seterusnya. Oke, lanjut. Utamakan kejujuran akademik sebisa mungkin menggunakan referensi primer. Referensi primer yang berbahasa Inggris, berbahasa Arab itu lebih bagus. Ini sedikit cerita aja, kita skip aja nanti. Ada juga jenis nulis lomba karya tulis ilmiah. Jenisnya bisa makalah, bisa esai, itu cerita aja teman-teman sedikit. Saya pernah ikut lomba makalah itu waktu di UIN Sunan Ampel, udah lama banget sih, ketika masih maba-maba, sekarang sudah tua. Jadi saat itu juara 1. Juga saya pernah ikut lomba esai di Santri Writer Summit, itu ketika itu diadakan oleh komunitas santri nulis bekerja sama dengan Kementerian Agama. Itu tentang esai. Esai dengan makalah beda ya teman-teman nanti ya. Makalah itu panjang, esai paling berapa kemarin, hanya 10 halaman kemarin, mintanya segitu. Nah, itu kemarin hadiahnya ke Singapura. Ya, pertama kali saya keluar negeri gara-gara nulis. Saya bersyukur lah. Ya, ini kalau mau karya tulis ilmiah ya bisa, tentu harus sesuai dengan tema dan ketentuan, teman-teman sudah tahu. Apakah mereka mintanya body note, footnote, dan seterusnya. Dan yang paling penting juga adalah mencari tahu tentang penyelenggara. Biasanya kalau kampus-kampus keagamaan, UIN, IAIN, STAIN, itu kita bisa aja menawarkan solusi teoritis ya, solusi yang berkecimpung dengan keilmuan, perdebatan ilmu. Tapi kalau kampus-kampus umum, saya pernah ikut itu di Malang,
biasanya mereka lebih suka hal-hal yang praktis atau yang aplikatif. Jadi nggak cuma ilmu tapi bisa dilaksanakan, diimplementasikan di masyarakat. Itu biasanya lebih suka ke sana. Jadi kita harus tahu juga penyelenggaranya. Rujukan tentu harus bervariasi dan biasanya penting juga kita mengutip jurnal karena jurnal itu lebih update daripada buku kan. Jurnal itu kan ditulis biasanya tiap instansi 2 kali setahun dan itu selalu update. Kalau buku kan sekali nulis udah gitu. Jadi jurnal itu biasanya lebih disukai untuk nulis yang karya tulis ilmiah. Terus sumber ekstensif dan terakhir mengutip referensi berbahasa Arab dan berbahasa Inggris itu lebih disukai ya karena itu sumber primernya daripada mengutip terjemahan. Nah, ini cerita aja pengalaman. Nanti kalau teman-teman udah balik ke Indonesia, teman-teman bisa ikut yang kayak gini. Ini ramai sekali yang kayak gini. Nanti kalau teman-teman balik atau jadi dosen di Indonesia, ikutlah. Misalnya contoh pertama itu saya pernah ikut International Conference of Pesantren di UIN Malang. Ya, jadi kita hanya ngirim tulisan sesuai tema mereka, diseleksi, terus diundang ke Malang, nah, kita presentasi, nah, kayak gambar gitulah. Terus yang kedua itu yang Annual International Conference on Islamic Studies itu adalah atau bisa disebut dengan ICIS, itu konferensi paling bergengsi tentang keagamaan di Indonesia dan itu langsung diadakan oleh Kementerian Agama. Kalau yang sebelumnya tadi yang UIN Malang itu diadakan oleh UIN Malang sendiri. Kalau yang di UIN Raden Intan Lampung itu kemarin diadakan oleh Kementerian Agama dan enaknya itu fully funded teman-teman. Jadi kita berangkat ke Lampung dari Jogja itu udah dibiayain pesawat ya, terus dapat tas, dapat buku, terus penginapannya di hotel ya. Namanya kalau Kemenak ngadain acara itu nggak tanggung-tanggung, nginapnya di hotel dan banyak sekali orangnya. Nah itu yang paling seru dari ikut annual international conference kayak gitu. Caranya sama, kita ngirim tulisan aja. Formatnya kayak jurnal. Kita ngirim tulisan, diseleksi, nanti kita diundang. Dan ICIS ini yang paling bergengsi karena fully funded juga. Terus ya kadang dikasih uang juga kadang. Atau ada juga ini, Muktamar Pemikiran Santri Nusantara. Ini biasanya diadakan di pesantren dan sama, yang ngadain juga Kementerian Agama. Itu saya ikut tahun berapa kemarin itu ya. Nah itu Kementerian Agama ngadain, kita seleksi, misalnya yang ikut para asatid atau para santri lah yang atau para peneliti tentang pesantren. Nanti kita kalau udah diterima, kita diundang juga presentasi aja kayak gitu, presentasi. Terus kemarin kita di hotel juga dan lebih mewah kemarin itu daripada ICIS. Di hotel di Jogja, terus ada uang sangunya ya lumayan lah bagi mahasiswa kan. Nah itu nanti teman-teman kalau udah pulang bisalah menikmati ini semua. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah itu di bawah adalah beberapa jurnal saya. Nanti saya perlihatkan. Tipsnya, kalau ikut konferensi, cari yang tidak berbayar. Karena ada juga yang minta berbayar. Karena mereka kadang cari uang juga dari konferensi itu. Lebih bagus lagi kalau mendapatkan yang fully funded. Biasanya kementerian yang ngadain fully funded. Kalau yang kampus itu kadang nggak fully funded, partial funded aja. Kalau mau jurnal, mau nulis jurnal, cari jurnal yang terakreditasi SINTA kalau nasional ya. Kalau internasional biasanya Scopus. Nanti Mas Will dan Hebni besok yang bicara itu. Nanti saya perlihatkan bagaimana cara mencari jurnal yang terakreditasi. Nah, terus yang ketiga lebih bagus lagi kalau ikut konferensi, terus dia menerbitkan makalah kita. Jadi kita dapat 2 keuntungan, presentasi dan tulisan diterbitkan. Kayak saya ceritakan tadi. Terus referensi yang bervariasi, tentu ya jurnal berbahasa Inggris, berbahasa Arab itu sangat penting. Nah ini tips-tips penting juga. Cara menulis itu nggak muluk-muluk. Hanya ada 2 cara, yaitu pertama adalah banyak membaca. Seorang penulis harus lebih banyak membaca daripada menulis, kata Buya Hamka, atau penulis yang baik karena ia menjadi pembaca yang baik, atau untuk menulis sebuah buku bacalah 10 buku. Selain membaca, cara yang kedua adalah menulis itu sendiri. Syarat untuk menjadi penulis ada 3, yaitu menulis, dan menulis. Kata Ponto Wijoyo atau kata Prof. Hirzin, profesor di sini di Jogja, kita belajar berjalan dengan berjalan, belajar berenang dengan berenang, belajar bersepeda dengan bersepeda, dan belajar menulis pun dengan langsung menulis. Jadi kalau hanya teori-teori kayak gini, tentu teman-teman pasti belum bisa kita ya untuk menulis, tapi menulis itu dapat teori, terus praktek teori, praktek.
Dan teman-teman pasti udah tahu juga kata pram itu kan orang boleh pintar setinggi langit, yang paling saya suka ini kalimat beliau. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi kalau dia nggak menulis, dia akan hilang dari sejarah atau dari peredaran. Jadi yang kita ingat sampai sekarang pun ya, kalau kita ingat siapa itu tokoh-tokoh besar Muslim, misalnya Al Imam Al Ghazali, kita mengenal beliau meskipun beliau udah wafat berabad-abad lalu, tapi kita masih mengenal beliau lewat karya beliau. Misalnya ada Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minadh Dhalal gitu ya, Bidayatul Hidayah dan seterusnya. Misalnya kita bisa mengenal Imam Syafi'i dari karya beliau, Ar-Risalah, Al-Um dan seterusnya. Jadi seperti itulah kalau kita pengen kita boleh pintar setinggi langit, tapi kalau nggak menulis nanti kita akan hilang dari edaran historis seperti itu. Nah, itu perkataannya Pram yang sangat bagus sekali untuk kita renungi. Saya ingin memperlihatkan contoh screen yang lain. Ini jurnal saya kelihatan nggak? Belum ya, Mbak ya? Belum. Belum, masih PPT, Pak? Iya, masih PowerPoint. Bentar. Bentar ya. Sudah Saya terbuka. contoh jurnalnya. Sudah terbuka. Sudah. Saya kasih lihat contoh. Ini pas nggak judulnya? Ini judulnya penafsiran kontekstual studi atas konsep hierarki nilai Abdullah Said. Pas ya, Mbak ya? Ya. Ini jurnal pertama saya itu yang diplagiat gitu. Ini contohnya. Terus ini yang jurnal Milati, Giliat Tafsir Ilmi di Indonesia, dari Tafsir Anur hingga Tafsir Salman. Jadi untuk nulis jurnal kita bisa berdua kayak gini ya. Nggak mesti harus satu orang. Kalau ini yang di Al-Banjari. Dan yang terakhir ini dari punyanya S2 YN Tulungagung. Saya akan kasih contoh ini, Sinta. Ini kelihatan nggak, Mbak? Apa masih jurnal? Apa bisa? Sinta. Sudah Sinta. Sinta ya. Iya. Nah, ini website untuk mengetahui jurnal terakreditasi di nasional, teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu juga. Caranya ketik di sini, misalnya saya tadi kan nulis di Milati ya. Iya. Kita untuk mengetahui Sinta berapa. Bentar. Nah, ini muncul ya. S3, kelihatan nggak di bawahnya itu? Nah, itu. Oh iya, kelihatan. S3 itu maksudnya Sinta 3. Jadi, Sinta itu kayak rankingnya jurnal di Indonesia ya. Kalau di internasional beda lagi nanti. Nah, kalau S1 itu anggaplah ranking 1, S2 itu ranking 2. Jadi yang paling dicari orang itu biasanya ranking S1 atau S2, Sinta 1 atau Sinta 2. Karena itu sangat membantu ketika dosen-dosen pengen naik jabatan. Nah, ini Milati ini masih Sinta 3 ya, masih tengah-tengah. Coba terus saya pernah nulis di Magza. Nah, Magza itu malah S4. Nah, itu S4 kan, itu Sinta 4, berarti dia tingkat prestigiusnya masih kurang, masih di bawah. Terus yang terakhir itu Epistem, jurnalnya IAIN Salatiga. Nah, ini S2. Berarti itu Sinta 2 itu lebih baik, dan itu sangat membantu juga kalau ya teman-teman nanti pengen jadi dosen, itu dicari yang kayak gitu. Nah, itu cerita dunia jurnal di sini. Nggak tahu kalau di sana gimana. Mungkin itu yang saya share ke teman-teman. Mohon maaf, Mbak ya, kalau ada salah. Iya. Gimana caranya stop? Stop share. Nah, berdasarkan hasil pemaparan tadi nih ya Mas ya, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum memahami dengan detail gitu. Jurnal ini tuh sebenarnya apa sih? Apakah jurnal ini
merupakan salah satu bentuk karya ataukah bentuk wadah dalam menampung karya-karya yang dibuat bagi para penulis gitu Mas? Bisa mungkin dijelaskan? Ya. Terima kasih teman-teman. Saya coba nyari jurnal, tapi ternyata nggak ada. Jurnal saya udah dibawa pulang ke rumah. Jadi jurnal itu kumpulan tulisan teman-teman, kumpulan tulisan akademik ya, tulisannya lebih ke akademik. Dan jurnal itu biasanya tiap instansi mengeluarkan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Dan di jurnal itu biasanya beda-beda sih. Ada yang satu jurnal itu isinya 6, 7, 8 lah, atau paling banyak 10 makalah. 10 makalah dan biasanya tiap makalah itu sekitar 20-an halaman. Nah, jadi kita kayak nulis makalah di kampus, terus kita kirim ke pemilik jurnal. Nah, jurnal nanti akan menseleksi dan akan diterbitkan misalnya 8-10 artikel seperti itu. Jadi jurnal itu adalah wadah dan artikel kita itu adalah salah satu isian dari jurnal itu. Oke. Terus begini Mas, untuk menulis jurnal mungkin perlu keinginan yang besar ya dari setiap individu. Nah, kalau Mas Anas sendiri, kira-kira apa motivasi Mas Anas sehingga membuat Mas Anas itu terbiasa untuk menulis? Mungkin bisa di-share, Mas. Saya agak terpaksa awalnya, Mbak. Mbak Ilmi. Jadi dosen saya itu di UIN Jogja itu punya kebijakan. Jadi beliau nggak akan nulis ngasih kita ini tanda tangan KRS. Jadi di sini KRS tuh kalau kita mau ikut ujian semester kita harus dapat tanda tangan dosen pembimbing kita, pembimbing akademik. Dan beliau punya syarat nggak mau ngasih tanda tangan kalau mahasiswanya belum punya tulisan yang terbit. Nah, kita kan yang alumni pesantren kan pasti sami'na wa ata'na lah ya. Aduh, berat nih, saya nggak pernah nulis sebelumnya. Di pesantren saya nggak pernah nulis. Akhirnya awalnya ikut nulis lah, terbit. Di awalnya buletin Jumat aja, biasa aja nulis buletin Jumat, terbit. Ternyata senang. Akhirnya ikut lomba karya tulis ilmiah, ternyata langsung juara 1. Terus senang lagi kan. Terus ikut yang jurnal konferensi dan akhirnya tembus lagi. Jadi rasa suka itu yang membuat kita bisa menulis dan juga tantangan ya, maksudnya kebutuhan. Karena memang saya pengen niatnya sih pengen jadi dosen ke depannya, tapi wallahu a'lam ya, nanti tergantung takdir Allah. Tapi kan jadi kalau pengen jadi dosen tentu harus punya karya tulis atau jurnal lah, publikasi, karena dunia universitas intinya adalah riset dan riset itu dibuktikan dari riset dari paper jurnal itu. Jadi karena tujuan saya jangka panjang pengen mengabdikan diri di kampus, jadi ya harus nulis dari sekarang. Kayak gitu aja Mbak, motivasi saya. Mungkin ada masukan atau mungkin ada saran Kak untuk teman-teman yang mungkin yang pemula yang baru ingin menulis, kira-kira apa yang harus mereka siapkan, entah itu dari diri mereka supaya menumbuhkan semangat mereka gitu Kak dalam bidang tulis menulis. Oke. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh besar aja ya. Kan saya juga tadi udah ngecek di Instagramnya PCNU Tunisia, kan ada tertulis perkataan Imam Al-Ghazali itu, jika engkau bukan anak ulama dan engkau bukan anak raja, maka menulislah. Ya. Saya kan bukan anak dari kedua orang tersebut ya, jadi ya, saya orang biasa. Jadi untuk mendapatkan tempat, jadi kita juga tentu harus nulis. Yang pertama. Terus yang paling membuat saya termotivasi itu ya perkataan Pram tadi. Pramudia Anandatur itu kan menulis orang boleh pintar setinggi langit, gitu. Tapi kalau dia nggak menulis, dia akan dilupakan oleh sejarah. Lagi-lagi kita lihat para imam, para tokoh agama yang sampai sekarang masih kita hormati. Hadratus Syekh juga penulis kan, banyak sekali karya beliau. Terus tokoh-tokoh di Indonesia, misalnya siapa lagi ya, Buya Hamka itu juga penulis.
Dan banyak sekali ya, bahkan dari Imam Mazhab itu kan juga punya banyak tulisan. Dan kita bisa mengenal Imam Bukhari juga lewat Sahih Bukhari karya beliau. Jadi kalau kita bisa aja pintar, semua orang pintar, tapi apakah nanti bermanfaat sampai beberapa tahun ke depannya itu kan bisa dilihat dari tulisan kita. Dan bahkan nih, saya pernah baca kenapa orang Yahudi itu sangat bersemangat untuk mendirikan negara di di Palestina. Karena katanya ada satu buku yang judulnya itu berbahasa Yahudi sih tentang ini negara impian seperti itu. Jadi buku itulah yang memotivasi kaum militannya Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Jadi mereka itu bergerak karena ada buku itu. Nah berarti buku kan punya manfaat yang luar biasa yang bisa menggerakkan banyak orang. Nah jadi saya belajarnya kita bisa belajar dari cerita-cerita seperti itu. Jadi caranya teman-teman bangun motivasi dulu bahwasanya kita yang butuh menulis. Dan kata kakak kelas saya di Fatayat Jogja. Jadi di Fatayat Jogja ini banyak sekali penulis. Saya malah dapat ilmu dari mbak-mbak Fatayat di Jogja. Bahkan Fatayat juga punya website ya. Jadi ada kakak kelas saya di Fatayat itu bilang kayak gini. Jadi apapun Anda jadilah penulis juga, kata beliau. Kalau Anda adalah PNS, jadilah PNS yang penulis. Kalau Anda adalah pedagang, jadilah pedagang yang penulis. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang penulis. Kalau jadi penceramah, jadilah penceramah yang penulis. Kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang penulis. Karena hanya dengan cara itulah ilmu kita akan tersebar ke banyak orang gitu. Dan yang amal yang tidak terputuskan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan itu ya ini aja kita niatkan ladang akhirat aja lewat menulis. Di banyak sekali motivasi-motivasi seperti itu, Mbak. Masya Allah. Itu ya teman-teman, semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua dan meningkatkan semangat teman-teman dalam bidang menulis, karena yang disampaikan tadi bahwa dengan menulis bisa menjadi ladang pahala kita untuk di akhirat nanti, karena ilmunya tersebar ke banyak tempat dan untuk siapapun. Seperti itu. Mungkin kita bisa next ke sesi tanya jawab, Kak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mencantumkan nama, nanti akan kita random. Yang dipersilakan oleh moderator harap mengaktifkan mikrofon dan videonya ya. Ditunggu 2 menit dari sekarang ya, teman-teman semua. Telepon aja gimana? Halo? 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 Ya, saya mau nanya, boleh? Langsung aja. Langsung. Iya, boleh, Kak. Ya. Saya Abdul Wahab. Bisa diulang nama dan asal mungkin? Abdul Wahab dari Bogor. Abdul Wahab. Ya, Oke, Pak. Ya, kalau saya bukan remaja lagi, sudah manula. Ya, boleh ya? Boleh. Makanya karena manula nyelonong aja, nggak pakai daftar lagi kan? Boleh kan? boleh, Pak. Saya salut dengan anak-anak muda yang pada semangat menuntut ilmu. Terima kasih dan semoga sukses semua. Amin. Langsung juga bagaimana memotivasi jadi penulis. Saya ini memang sudah pensiun, sudah umur 66, tapi untuk pergerakan anak-anak muda, ya saya juga pengen tahu lah, semoga kalian semua jadi orang-orang terpandang dan orang bermanfaat untuk orang lain. Salah satu, saya sebenarnya juga dari dulu kepengen juga menulis, cuman sampai sekarang belum pernah bisa. Nah, itu kalau orang awam seperti saya, kalau istilahnya agama ya pas-pasan. Karena saya sekolah SMP SMA dulu, kuliah juga di ekonomi, ya kan. Nah, cuman ya memang kepengen nulis itu masih tetap ada sebenarnya. Ya kan katanya tadi kalau bisa sih nulislah supaya bisa dibaca orang lain. Sekarang ini kan banyak media untuk menulis ya. Kira-kira saran yang paling enak, sederhana untuk orang awam seperti saya. Karena memang pikiran itu suka muncul
katakan pagi hari habis sholat subuh atau bangun tidur dan seterusnya. Cuman begitu nggak ditulis menjadi hilang. Atau kadang-kadang, ya betul. Jadi inspirasi-inspirasi itu sebenarnya sering muncul. Apakah habis kajian, apakah sebelum kajian, apakah simpulan dari satu kajian-kajian gitu. Yang sebenarnya ya menurut saya sih ya lumayan memberikan suatu pandangan-pandangan. Karena kan namanya pandangan itu kan habis dari kita mengkaji atau membaca atau apapun ya. Nah, paling sederhana itu apa? Apa di model blogger, atau di tulisan jurnal. Kalau jurnal barangkali kalau agama kan kualitatif ya. Jadi apa namanya, kalau kualitatif agak berat itu. Saya memang pernah buat jurnal di Iktisaduna di apa namanya UIN Jakarta ya. Di volume berapa saya lupa itu. Saya mengkomparasikan mengenai performance dari Bank Umum Nasional, Bank Konvensional sama Bank Umum Syariah, BUS sama BUK ya. Ya memang cukup dipanggil juga, cuma saya nggak bisa bahasa Inggris jadi nggak pernah datang. Iya betul. Jadi pada saat saya buat tesis, sekaligus saya buat jurnal. Habis itu terus masuk di dalam daftar jurnal. Ada nomornya sih ada. Cuman itu kan pakai metodologi kuantitatif, DEA, saya pakai DEA. Sama ini programming karena memang kajian ekonomi kan. Sehingga saya menganalisis keuangan ya. Nah, cuman kalau agama kan rasanya nggak ada kuantitatif kan. Kalau kualitatif itu berat. Terus terang saya referensinya sangat jauh sekali. Nah, saran kira-kira apa yang bisa, media apa yang kira-kira cocok untuk pemula, walaupun saya sudah tua ya. Nah, memang pemula ya. Kan saya kira saya mengambil dari minal lahdinya tuh, minal lahdi ilal lahdinya kan. Kalau ilal lahdi kan boleh belajar apapun kan? Kan gitu ya kira-kira ya. Nah, kira-kira apa sarannya tuh? Yang sederhana, tapi kira-kira bisa masuk di publik, ya kan? Apakah blogger? Kalau blogger itu apa resikonya, ya kan? Soalnya khawatir sekarang zaman medsos salah dikit langsung ditangkap kan? Nah, itu kan apa juga? Kita maksudnya baik, ternyata ada orang yang nggak suka dilaporin dan seterusnya. Mana yang kira-kira aman tapi juga bisa, gitu. Menurut Mas Anas ya tadi ya. Iya, jadi ini sebenarnya Mas Anas ya. Jadi gimana tuh Mas? Mohon sarannya atau pandangannya ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mas Anas pertanyaan dari Bapak Abdul tadi. Terima kasih Bapak Abdul. Bapak Abdul masih ini kok kelihatan muda. Masih sangat bersemangat sekali. Karena saya memang mengikuti anak-anak muda, jadi mudah-mudahan ikut muda kan gitu. Iya. Makanya tadi sore juga waktu Ustadz Bajang ya, Ustadz Bajang. Saya mau nanya juga nih masjid yang mana ini mau nanya. Barangkali ada pertanyaannya harus bagaimana ini, makanya sekarang nyelonong aja lah karena kan pikir ya udahlah nggak apa-apa lah masih. Semoga dimaklumi lah ya. Iya. Ya monggo Mas, gimana sarannya? Kalau sepengalaman kita bisa juga nulis di media sosial, misalnya di Facebook. Karena itu cara membangun kebiasaan menulis. Jadi ada suatu kelas menulis yang pernah kita ikuti di sini di Jogja. Jadi pertama adalah menulis di Facebook rutin selama 1 bulan. Itu ya, kalau kita bisa rutin ya bagus, tapi kalau nggak bisa rutin tiap hari ya nggak apa-apa. Karena nanti kita bisa belajar kalau tulisan kita bagus di Facebook, yang like kan banyak ya, yang like banyak atau bisa dikomentari orang. Nah, nanti kita bisa evaluasi kalau misalnya kurang bagus, di mana kurang bagusnya nanti nulis lagi. Itu bisa di sana, di Facebook. Terus bisa juga di blog tadi yang seperti jenengan bilang tadi. Itu bisa di blog, cuman nanti minusnya, karena orang kan nggak kenal blog kita. Maksudnya yang membuka bisa jadi sedikit. Nah, itu minusnya. Tapi kita bisa lebih leluasa menulis apapun yang kita pengen tulis. Bisa juga di website.
Karena sekarang banyak website baru itu yang mencari tulisan. Contohnya Ar-Rahim. Ini adalah website baru punya teman-teman anak muda di Surabaya. Kebanyakan sih dosen-dosen juga yang ngurus. Dan itu itu media sosial, maksudnya dia lewat website, dan itu kan mereka udah punya pasar sendiri, sudah punya audiens sendiri. Jadi kita bisa ngirim tulisan ke sana, nanti sudah ada pembacanya. Nah itu kadang tapi karena, atau di Koreta itu juga website juga, jadi kita tinggal bikin akun, terus kita posting tulisan di sana, nanti kalau layak sama pemiliknya itu akan dipublish gitu, dan mereka udah punya pasar juga, udah punya audiens juga, jadi bisa juga di website seperti ini. Atau kalau mau yang berpenghasilan nih, bisa juga di banyak website ya, misalnya di islami.co, itu satu artikel 150.000 gitu. Ya saya sekarang di sana sih nulisnya, maksudnya terlibat di sana, ya lumayan lah. Masa pandemi kan bisa. Islami.co, nah itu tulisan-tulisan. Jadi banyak sekali website-website yang bisa menampung. Ada yang berbayar, tapi lebih ketat. Ada yang gratis karena mereka memang mencari-cari tulisan. Atau di Facebook aja dulu untuk membangun habit menulis. Jadi bisa banyak opsi, Bapak. Oh gitu ya. Jadi saran pertama mungkin di Facebook barangkali ya. Di Facebook bisa, Pak. Saya itu sebenarnya punya Facebook, dibuatin oleh kawan-kawan lah yang anak-anak muda itu. Cuma saya nggak bisa masuknya. Banyak kawan yang waktu itu pernah. Jadi gini, pernah waktu itu saya membuat satu pendapat lah, pandangan saya mengenai perkembangan ekonomi syariah. Kan banyak penulis mengatakan bagus, produktif, efisien, dan lain-lain. Saya balik dalam arti begini. Waktu itu target BI 20 tahun itu mencapai 5% dari portfolio dari share nasional. Ternyata belum nyampe, baru 3%. Nah, akhirnya saya balik berdasarkan analisa kinerja keuangan. Dan di situ terbukti bahwa sebenarnya memang tidak produktif. Lebih produktif, lebih efisien, konven. Nah, dari situ saya satu pendapat dari satu kolom yang nggak terlalu panjang, akhirnya banyak yang mau gabung gitu. Saya masuknya nggak bisa. Jadi, jurnal saya juga banyak diundang itu ke mana ya, ke luar negeri lah ya, ke bahasa Inggris kan, waduh, saya buat bahasa Inggris memang, karena kan jurnal internasional paling kalah. Cuma itu balik lagi, saya speakingnya masih terbatas, waduh. Kalau itu emang kajian keuangan sih, finance ya. Saya bandingkan antara konven sama syariah, itu yang saya katakan tadi sebenarnya pendapat yang lama itu enggak begitu, karena saya bisa buktikan berdasarkan analisa dia itu membandingkan antara input output gitu, sehingga kalau outputnya ternyata lebih rendah, jadi artinya memang tidak efisien gitulah. Oke, itu terima kasih pandangannya ya, semoga semua pada sukses sehingga maju semua, dan Mesos menjadi satu sarana yang baik untuk dakwah dan lain-lain. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beralih ke penanya kita selanjutnya, yaitu Aris Sofandi, mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Aris Sofandi dari Gresik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator dan Pak Materi yang saya hormati. Sebenarnya pertanyaan saya tadi itu juga hampir sama dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Abdul Wahab sebenarnya. Hampir beririsan. Cuma mungkin saya menambahi aja satu pertanyaan lagi. Begini, kita itu kan kalau misalnya mau nulis sesuatu gitu, kalau saya itu harus nunggu inspirasi dulu. Nah, kalau misalnya kita tuh memaksa mau menulis, kita pas waktu buka laptop itu kayaknya ide-ide itu semua itu hilang. Lah sedangkan inspirasi yang datang itu kan memang datangnya itu
kadang itu di waktu yang nggak tepat gitu. Nah, pas waktu mau dibutuhkan, saya mau cari-cari informasi di di pikiran saya itu hilang semua. Ya contohnya kalau pas waktu bikin tesis gitulah. Pas waktu menggebu-gebu ingin bikin tesis itu ide-ide kerangka berpikir itu semuanya sudah muncul. Tapi ternyata pas waktu buka laptop semuanya hilang. Nah, itu gimana caranya kiat-kiat bisa stay istiqomah dalam menulis? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya tanggapi ya, Mas. Iya. Mas Aris. Emang ide itu kadang muncul di waktu yang nggak tepat ya, waktu kita main, nongkrong, itu kadang tiba-tiba ada aja ide. Nah, emang kayak gitu sih. Atau kadang waktu di kamar mandi gitu ya, ada aja ide. Jadi, kalau tipsnya, kalau kita di sini, kita ketika ada ide terlintas, itu langsung ditulis di HP, maksudnya sebagai pengingat. Karena ide itu kan bisa kita bilang mahal ya. Ide itu mahal dan dia nggak muncul tiap waktu. Dia bisa hilang, bisa muncul, bisa lupa lagi. Jadi cara paling baik adalah ketika terlintas suatu ide, maka kita harus menuliskannya minimal di HP. Karena kita kan bawa HP kemana-mana. Nah, itu tipsnya. Terus ketika menulis, kadang juga kita ada distraction, ada gangguan-gangguan. Misalnya kita udah buka laptop, terus kita terganggu. Jadi ada teman saya ketika beliau menulis itu HP-nya dia simpan, dia taruh di jok motor katanya gitu. Ketika dia nulis, HP-nya dia taruh di jok motor agar nggak terganggu. Meskipun ya agak berbahaya juga kan HP ditaruh di sana. Jadi pesannya mungkin ketika kita menulis, yang sering mengganggu kita itu kan kadang adalah HP ya. Misalnya kita lagi nulis, ada aja yang ngechat, nanyain kabar, atau nanyain sudah makan atau belum, kan ya, mungkin Mas sudah pengalaman. Jadi, jangan sampai terganggu oleh HP. Jadi, HP-nya bisa dinonaktifkan, ditaruh di mana. Itu ketika menulisnya. Dan untuk menangkap ide, saya kemarin ikut di ini sih, diskusinya Gus Ulil, kan Gus Ulil lagi rame-ramenya ngaji Al-Munkit ya, bulan Ramadan tadi. Jadi cara mencari ide itu bisa di keheningan ya. Jadi maksudnya kita udah melupakan apa beban-beban kita atau hal-hal lain. Kita coba melamun aja. Melamun itu kadang bisa menghasilkan ide. Jadi mencari ide itu nggak mesti harus baca buku, tapi bisa dengan melamun. Kita coba refleksikan lagi. Karena Nabi Muhammad, inspirasinya kan kayak gini. Nabi Muhammad itu dapat wahyu kan ketika beliau mengisolasi diri ya, berada di keheningan. Dan di keheningan itu biasanya para filosof besar pun kayak gitu. Misalnya menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia, terus berpikir, kontemplasi, nanti akan dapat ide. Jadi banyak orang-orang bisa nulis tuh kayak gitu biasanya. Nah, bisa juga tapi ya nggak mesti harus ke gua juga ya. Maksudnya di kamar kita tanpa pegang HP, tanpa ngelakuin apa, kita bisa merefleksikan apa yang harus kita tulis. Jadi itu cara mencari ide. Bisa juga mencari ide yang paling mudah juga adalah ikut diskusi-diskusi. Karena kita harus terlibat itu agar kita terinspirasi atau termotivasi. Karena kalau kita melihat orang berargumen dan bagus, kita pasti akan terdorong kan untuk mencari tahu argumen seperti itu. Jadi ada banyak cara yang kita lakukan, tapi yang paling penting adalah ketika ada ide itu minimal harus ditulis ya. Sama kayak mahfuzat apa itu di dalam pesantren al ilmu kasaidi apa itu saya lupa. Kait suyudaka bil hibalil wathiqati gitu ya Mbak ya. Iya. Wathiqatan paminal hamakat apa saya lupa udah lama nggak di pesantren, udah lama sekali. Jadi ilmu itu kan ibarat buruan atau ide itu ibarat buruan. Kalau orang yang berakal kan pasti buruannya itu akan diikat. Jadi ketika kita dapat ide, dapat ilmu harus diikat. Jadi seperti itu buat Mas Aris. Kalau dari saya, mungkin Mbak Moderator mau menambahkan, teman-teman di sini bisa menambahkan juga ya. Iya. Ustadz saya boleh usul enggak Ustadz? Okay. Setelah pelatihan webinar ini mungkin ada semacam
tugas online atau nanti disambung dengan coaching klinik gitu Ustaz ya, biar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita langsung manfaatkan, kita langsung praktekkan gitu Ustaz. Oke, saya kembalikan ke panitia dan Mbak moderator. Mungkin nanti kalau seandainya ada info mengenai kelas online yang seperti itu akan kita infokan selanjutnya, Kak. Kepada Mas Aris. Baik, kita lanjut mungkin ke satu penanya lagi, yaitu Mas Ihsan Nur. Boleh mengaktifkan mikrofon dan videonya, Mas Ihsan? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngasih salam sama teman saya yang di Tunisia sama namanya Nata. Ada Nata. Ada. Ya. Nata. Ya. Nata. Kebetulan Nata ada di sini. Oh, ya. Ada. Teman antum. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Saya sangat tertarik banget sih sama Mas Anas tadi. Nah, saya juga diberi nasihat pernah sama teman om saya gini, la tamutunna illa wa antum katibun, katanya begitu. Jadi janganlah kamu mati sebelum kamu itu jadi penulis gitu. Ya, jadi kalau jadi penulis itu akan dikenal emang gitu tadi. Ada kata Mas Anas betul banget gitu. Nah, terus Mas emang itu perasaan saya ketika misalnya ketika ngaji gitu, jikalau nggak ditulis itu bakal hilang emang gitu. Nah, tapi yang saya mau tanyakan itu begini Mas, tadi saya tertarik banget sama judul yang dikirim yang ditulis oleh Mas Anas yang tentang jihad. Tadi apa judulnya Mas? Ambivalensi jihad dan terorisme gitu. Ya, itu judul umumnya. Tinjauan analisis semantik apa tadi kan atas ayat-ayat jihad gitu. Nah, saya itu mau menanyakan Mas, tolonglah sedikit beri gitu isi dari judul itu Mas. Nah, itu Mas yang Enggak. Terkait saya juga pernah dengar itu tadi, kalau nggak salah perkataan almarhum Kiai Mustafa Ali Yaakob ya, pimpinan pesantren Darussunnah. Itu. Ya, Darussunnah Jakarta. Ya, itu memang pesantrennya keren, pencetak bukan hanya ahli hadis tapi para penulis. Teman saya di sana itu malah nulis buku udah. Padahal dia adik kelas saya tapi udah nulis buku berbahasa Arab pula kan. Jadi itu juga yang harus kita mungkin bisa kita ingat ya, wala tamutunna illa wa antum katibun. Ya. Mirip ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ya bisa aja kayak gitu. Jadi emang penting sekali. Nah, terkait dengan isi jurnal tadi, itu saya tulis tahun 2005, udah lama banget ya. Mungkin saya lupa, cuman saya coba mengingat memori masa lalu. Jadi itu dimulai sama yang kayak saya sebutkan. Latar belakangnya itu ketika dahulu kan ada bom Bali, trio bom Bali, salah satunya kan Imam Samudra. Jadi ada seseorang yang sudah melakukan wawancara sebelum beliau dihukum. Jadi beliau menafsirkan jihad itu ya adalah terorisme, dan sejak penyerangan gedung WTC di Amerika itu kan banyak sekali teror yang terjadi di negara-negara lain termasuk di Indonesia, bom Bali. Jadi saya mulai dengan menceritakan itu, dan mereka membenarkan aksi teror mereka itu dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ya. Kan banyak ya, misalnya apa itu? Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Nah, itu. Maksudnya bunuhlah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Nah, dan ternyata itu kan argumen mereka ya. Nah, ternyata kalau kita yang di artikel saya itu kalau kita kaji lebih lanjut, kalau kita susun ayat Al-Quran itu berdasarkan kronologi turunnya, ayat yang paling pertama tentang peperangan itu kan ayat yang berbunyi, semoga saya nggak lupa, udina lilladzina, apa itu? Saya bukan hafiz Quran sih, mungkin teman-teman ada ingat,
udhina lil ladzina yuqataluna atau bi annahum zulimu, intinya kan kayak gitu. Telah diizinkan bagi kalian berperang karena terzalimi. Jadi kan kata kuncinya diizinkan perang atau melawan orang lain itu kan ketika ada syaratnya, idza zulimu, jika mereka terzalimi. Kan kasusnya Nabi Muhammad kan harus terusir dari tanah kelahirannya. Nah, sejak saat itulah ada perintah untuk membela diri. Jadi jihad itu sebenarnya adalah sikap defensif, sikap untuk membela diri, bukan sikap ofensif, bukan sikap untuk menyerang. Sedangkan yang di Bali itu kan mereka jihad bukan untuk menyerang, jihad bukan untuk membela diri, tapi malah menyerang orang lain yang datang ke negara kita. Itu kan berbeda kasusnya ketika kita misalnya dijajah zaman Belanda. Itu kan ada resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Nah, itu baru yang disebut dengan jihad. Jihad karena jihad tujuannya adalah membela diri, bukan jihad untuk ofensif, untuk menyerang. Kayaknya seperti itu, cuman saya agak lupa ayat-ayatnya. Makanya saya susun berdasarkan kronologi, terus berdasarkan analisis semantik seperti itu. Itu isinya, Mas. Nah, kayak gitu itu penting. Teman-teman yang ditulis ini pasti udah punya sekali banyak ilmu yang nggak kami punya di sini. Jadi teman-teman bisa menulis itu. Teman-teman caranya bisa melihat realita. Problem tadi kan adalah terjadi ketika desain yang realitas itu tidak sesuai dengan solen idealitas dan realitas itu kan bisa sesuai. Jadi teman-teman bisa lihat konteks Indonesia apa yang nggak ideal, itu teman-teman bisa tulis seperti itu. Dan itu tulisan-tulisan seperti itu yang mengkritik sosial itu sangat dibutuhkan saat ini. Dan teman-teman udah punya ilmunya itu, tinggal menuliskannya. Seperti itu, Mbak. Ya. Ini Mas, kan sekarang tuh banyak ya teman-teman yang misalnya baru tahu tentang agama gitu, baru tahu mengenal agama. Nah, terus dia tuh semangat dalam agamanya. Tetapi ketika semangat dalam agamanya, dia tuh punya guru gitu, yang gurunya tuh wah gimana gila, jadi ekstrim gitu banget lah gitu. Jadi semangat dia itu tinggi. Ketika semangat tinggi, nah arahnya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi ketika jihad ayat jihad, jihad. Kalau misalnya ada ayat jihad, dia ingin perang dengan wah gimana gitu. Begitu gimana lah gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Mas, bagaimana gitu cara untuk kita mengasih tahu orang itu kan ketika misalnya ada perintah jihad itu bagaimana gitu ketika kita mendapatkan orang yang begitu untuk kasih tahu mereka gitu. Nah, begitu Mas, tolong Pak tanggapannya gitu. Nah, itu bagus itu Mas Ihsan udah dapat problem akademik sosial. Berarti itu kan sesuatu yang bertentangannya antara idealitas dan realitas kan. Idealnya kan dia harus belajar agama dulu, malah realitasnya dia malah menggebu-gebu tanpa ilmu, kan seperti itu ya. Nah, berarti Mas Ihsan ini udah punya problem, namanya problem akademik atau problem sosial. Tinggal dituliskan seperti itu. Tinggal dituliskan. Berarti Mas Ihsan udah bisa berpikir bagaimana jadi seorang penulis itu kayak gitu. Maksudnya kita melihat realita, tapi sebenarnya realita itu nggak sesuai dengan idealitasnya. Nah, nanti Mas Ihsan habis ini nulis, entah dikirim ke website mana yang tadi saya tulis di bawah tadi kan banyak itu, pesantren ID, islami.co dan seterusnya. Bisa Mas Ihsan nulis seperti itu karena memang sejarah dulu kan kayak gitu. Terbunuhnya Imam Ali karena Ibnu Muljam kan, karena Ibnu Muljam bersemangat tapi nggak punya ilmunya gitu kan. Khawarij itu kan kayak gitu, mereka bersemangat menuntut semangat agama menggebu-gebu tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya mereka mengkafirkan Imam Ali dan membunuhnya. Nanti teman-teman udah punya banyak ilmu tentang itu, tinggal menuliskannya. Dan cara berpikir, cari problem tadi kayak gitu, kayak yang dicontohkan Mas Ihsan tadi, itu udah bagus sekali. Oke, terima kasih banyak untuk ketiga penanya kita dan juga untuk pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin ada sebelum kita ke sesi terakhir yaitu penutup, mungkin dari Mas Ana sendiri apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para hadirin khususnya yang ada di sini mengenai tulis-menulis atau semangat dalam jurnal mereka yang insya Allah akan dimulai ya setelah sesi kita hari ini.
Amin. Oke. Kalau pesan sih nggak ada ya, karena saya belum punya otoritas untuk berikan pesan. Tapi mungkin sambil mengingatkan diri saya juga, sambil saling mengingatkan. Jadi tadi, wala tamutunna illa wa antum katibun. Itu yang pertama. Jangan meninggal sebelum kita nulis minimal 1 tulisan terbit lah. Karena itu jadi amal jariah kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi perkataan Pram. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi kalau dia nggak menulis, dia akan dilupakan gitu ya. Teman-teman punya pengalaman belajar di Tunis, teman-teman bisa menuliskan perjalanan pengalaman intelektualnya di sana. Sehingga banyak santri-santri di sini di Indonesia termotivasi terus pengen belajar ke Tunis juga. Teman-teman bisa nulis kayak gitu. Terus yang ketiga, pesan kakak kelas saya, senior saya di Fatayat NU Jogja, mau apapun Anda, jadilah penulis juga. Anda adalah pengusaha, jadilah pengusaha yang penulis. Anda adalah seorang dokter, jadilah dokter yang penulis. Politisi, jadilah politisi yang penulis. Jadi aktivis, jadilah aktivis yang penulis. Karena hanya dengan cara itulah ilmu kita akan tersebar luas dan insya Allah ya menjadi amal yang nggak terputus nanti ya kalau kita sudah wafat. Saya rasa seperti itu, dan intinya menulis itu adalah membaca dan menulis. Sudah, itu aja. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Anas dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kalau di Indonesia dan pada siang menjelang sore ini untuk teman-teman yang berada di Tunisia sendiri. Semoga dengan apa yang telah kita obrolkan mengenai tips dan trik untuk menulis dan memberikan manfaat bagi orang banyak dari ilmu yang sudah kita miliki, semoga bisa segera kita aplikasikan di kehidupan kita, memulai untuk menulis, karena tadi yang telah disampaikan, apapun kita nanti jadilah seorang penulis, karena dengan menulis, maka apa yang kita miliki di dunia ini akan bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Sebelum kita tutup, ada pemberitahuan untuk teman-teman bahwa besok akan diadakan webinar internasional, dan linknya akan di-share di PCI, di Instagram PCI NU. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti webinar internasional PCI NU, harap follow Instagram PCI NU Tunisia. Baiklah, saya Ilma Silminupus sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman, kepada moderator atas materi yang luar biasa pada hari ini. Maaf kepada pemateri yang luar biasa pada hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya udah. Kamu ini belum direkam sih. Udah. Mas Anas. Gimana ini? Halo. Terima kasih banyak Mas Anas. Maaf Samirin. Ini teman-teman bisa kontak Mas. Terima kasih Ustaz ilmunya. Assalamualaikum juga. Ini Bang. Salam. Ini ada yang mau ngomong Mas. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya. Nggak tahu, kita ambil aja. Udah.